Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aduh Gusti mugi panjenengan paring rahmat dateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ingkang dados obat pinten ati lan ugi tambane pinten ati lan sehate badan wilujenge badan lan nure paningal padange paningal lan kuwate jasad lan warase jasad lan mugi paring rahmat dateng keluarga lan para sahabat paring keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, subahul khair. Saya ucapkan pada anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Ciamis yang sangat Bapak banggakan. Melalui doa tadi kita berharap mudah-mudahan di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini yang sudah barang tentu sudah sekian lama, hampir 1,5 tahun kita berada dalam situasi COVID-19, dalam situasi pandemi. Kita tidak bisa bertatap muka, baik dalam segi kegiatan pembelajaran ataupun yang lainnya. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Lombok yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya, yang tidak lain adalah merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan selalu memberikan pencerahan kepada kita semua, dan utamanya adalah mudah-mudahan kita juga selalu mendapatkan syafaatul uzmanya kelak nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Ciamis yang Bapak banggakan, dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini di kegiatan bulan Ramadan
Di sini Bapak akan memberikan materi tentang sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan amalan yang biasa selalu dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Tentunya pada malam bulan Ramadan, maka dari itu dikenal dengan Qiyam Ramadan. Apa itu Qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan adalah sholat yang dilakukan di malam hari pada bulan Ramadan, yang kemudian menurut para ahli fuqaha bahwa sholat tarawih ini merupakan amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Menurut Imam Syaukani dalam kitabnya dituliskan sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqu ala anna al-murada bi qiyami Ramadan salat tarawih. Imam Syaukani mengatakan bahwa para ulama itu sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Lantas apa sih yang dimaksud dengan sholat tarawih? Kata tarawih itu, tarawihun adalah jamak dari kata tarwihatun. Ya. Jadi kalau tarwihatun cuman satu kali, kalau tarawih beberapa kali. Makanya untuk sholat tarawih itu dilakukan secara berulang kali. Tarwihatun sendiri itu artinya adalah istirahat atau bisa dikatakan santai, karena dalam pelaksanaan sholat tarawih itu sendiri dikerjakan 2 rakaat salam kemudian santai berdiri lagi. Ada juga yang mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat salam kemudian ada bilalnya juga, kemudian berdiri lagi melaksanakan sholat tarawih kembali. Seperti itu terus sampai selesai sholat tarawih, kemudian ditutup dengan sholat witir. Adapun dalil yang mendasari sholat tarawih adalah hadis Nabi, di antaranya sebagai berikut: Anna Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Syekhani wa ghairuhuma an Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan dengan tulus ikhlas, maka diampunilah segala dosa-dosa yang telah terjadi. Maka dari itu, berdasarkan hadis tersebut di atas, mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan motivasi untuk kita semua untuk selalu melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, salah satunya yaitu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian pembahasan mengenai rakaat tarawih itu sampai saat ini tidak ada keterangan harus berapa rakaat yang dilakukan oleh Nabi. Namun Nabi pernah melakukan sholat tarawih itu pun tidak setiap malam. Nabi melaksanakan sholat tarawih itu hanya beberapa kali dalam bulan Ramadan, di antaranya pada malam 23, 25, dan 27. Karena kalau misalkan setiap malam itu dilakukan, kekhawatiran Nabi Muhammad SAW adalah sholat tarawih nanti akan dianggap menjadi ibadah yang wajib dilaksanakan.
Sedangkan hukumnya sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Mengenai jumlah rakaat atau jumlah bilangan sholat sunat tarawih itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa sholat sunat tarawih itu 11 rakaat. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat tambah dengan witir 3 rakaat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempelajari, untuk mengetahui sebetulnya sholat tarawih itu yang betul yang bagaimana. Kalau kita melihat dasar hukumnya untuk sholat tarawih yang 20 rakaat ataupun sholat tarawih yang 8 rakaat itu semuanya masing-masing mempunyai dasar hukum dan mempunyai keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, dikarenakan sholat sunat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim atau muslimah dan dikerjakan secara berjamaah, jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi. Kemudian Nabi mengerjakan sholat tarawih dengan secara berjamaah bersama para sahabat di masjid itu hanya sebanyak 3 kali putaran, yaitu pada malam 23, 25, dan 27 Ramadan. Selebihnya para sahabat mengerjakan sholat tarawih sendiri. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diadakan gerakan pengaturan teknis pelaksanaan sholat tarawih. Pada awalnya ditentukan oleh Ubay bin Ka'ab sebagai imam, kaum muslimin melaksanakan sholat menjadi satu jamaah yang besar di Masjid Madinah. Seluruh kaum muslimin mengikuti jamaah dengan antusias, termasuk para sahabat besar atau kibar sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Kemudian jumlah rakaat tarawih Rasulullah diketahui dari penjelasan hadis Khalifah Umar dan pengalaman seluruh sahabat ketika itu, yaitu sebanyak 20 rakaat disambung dengan 3 rakaat witir. Inilah yang disebut dengan ijma para sahabat. Kemudian mazhab 4 sepakat bahwa rakaat tarawih adalah 20. Kemudian dicampur dengan disatukan atau digabung dengan witir 3 rakaat. Kembali lagi mengingat bahwa sholat tarawih itu adalah ibadah sunnah, maka pelaksanaannya tergantung kemauan dan kemampuan pelakunya masing-masing. Karena itulah maka sebagian ulama dalam mazhab memberikan kelonggaran untuk lebih banyak. Misalnya ada yang mengerjakan 20, ada yang mengerjakan 36, bahkan ada yang mengerjakan sampai 40 rakaat. Adapun kelonggaran di bawah 20 rakaat adalah tidak dikenal dalam hadis 4. Bila muncul pendapat yang seperti ini, maka hal itu adalah berada di luar bingkai mazhab 4. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, bagaimanapun harus kita akui bahwa di tengah masyarakat muslim kita hari ini, khususnya di Indonesia, terjadi berbagai macam cara mengerjakan sholat tarawih, dan masing-masing pihak telah merasa mantap dan yakin. Oleh karena itu masing-masing mereka telah memiliki dalil atau dasar hukumnya masing-masing berdasarkan yang diyakininya. Apabila demikian, kiranya kita selaku umat muslim tidak perlu saling menyalahkan, ya, tidak perlu saling menyalahkan dan stigma buruk antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Yang salah adalah yang tidak
melaksanakan sholat tarawih ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun dengan sebuah komunikasi yang indah untuk pelaksanaan sholat tarawih ini, agar supaya kita nyaman dalam melaksanakan sholat tarawih ini, baik di rumah ataupun di masjid secara berjamaah. Lantas untuk niatnya seperti apa? Untuk niatnya, apabila dilakukan secara sendirian, maka niatnya nawaitu usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian apabila menjadi makmum, usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuma lillahi ta'ala. Kemudian untuk suratannya itu semampu kita. Karena kalau kita disamakan dengan zaman Nabi, kalau kita harus membacakan 30 juz dalam satu malam, kayaknya kebanyakan gak mungkin. Ya. Oleh karena itu, kita syukuri kita yang bisa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam bulan Ramadan ini, kemudian diberikan kesabaran dalam menjalani aktivitas di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini, segera bisa bertatap muka, beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hingga akhirnya tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dengan baik tentunya, dan selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak tekankan, untuk pelaksanaan sholat tarawih itu, apabila ada perbedaan dalam jumlah rakaat, janganlah dijadikan suatu permasalahan, karena sekali lagi semuanya sudah ada dasar hukumnya masing-masing, berdasarkan keyakinannya masing-masing. Oke, dari Bapak cukup sekian. Kita tutup dengan doa. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.